Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آمين. Saudara-saudaraku, pagi hari ini kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih menjadi seorang muslim. Semoga keislaman kita adalah keislaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang beriman sebenar-benarnya iman, orang-orang ihsan sebenar-benarnya ihsan. Semoga kita semuanya tetap sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan persaudaraan sesama kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup kita. Karena kita yakin dalam sunnah ada keselamatan, dalam sunnah ada kemuliaan, dalam sunnah ada keberkahan dan kejayaan. Ya Allah, wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi-mimpi kami. Wabil khusus kelak di yaumul hisab, pertemukan kami semuanya dengan manusia yang paling kami cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halalkan syafaatul uzma darinya bagi kami semuanya, sehingga kami bisa memasuki surga firdausil a'la karena rahmatmu bighairi hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan mentadabburi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan di Babilonia atau di Irak. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup di Mesir, Palestina, dan Makkah. Beberapa daerah ini yang menjadi tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah. Jika kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keyakinan yang sangat kuat dalam tauhid ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam diakui oleh seluruh agama. Yahudi mengakui Nabi Ibrahim, Kristen mengakui Nabi Ibrahim, bahkan ada aliran khusus di Amerika dan di Eropa, mereka mengatakan kami adalah Abrahamik. Maksudnya apa? Pengikut Nabi Ibrahim. Apakah pengakuan mereka itu benar atau tidak? Maka kita bisa lihat apakah keyakinan mereka sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atau tidak.
Nabi Ibrahim alaihissalam, jika kita perhatikan, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tauhid dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Secara pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam sangat banyak ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini diantara nabi yang kuat dalam dunia risetnya. Ya. Jadi dunia riset itu sudah sangat mendalam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita nanti akan lihat bagaimana pisau bedah Nabi Ibrahim alaihissalam memahami sesuatu begitu dalam. Ya. Di antaranya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bapaknya, sebagian riwayat mengatakan yang dimaksud Azar itu adalah pamannya. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat Azar, bapaknya, sebagian riwayat mengatakan Azar ini pamannya. Azar ini profesinya adalah pembikin patung. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Azar, wahai bapakku, wahai pamanku, atattakhidhu asnaman aliha, engkau menjadikan patung, engkau membikin patung. Kenapa engkau menjadikan patung yang engkau bikin sendiri dengan tanganmu menjadi Tuhan? Ya. Ini pertanyaan yang sangat menukik ini. Kalau main catur ini sekak-seter. Masa iya Tuhan dibikin oleh dirinya, ya, Tuhan dibentuk oleh dirinya kemudian dia sembah. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal sama sekali jika ada Tuhan dibikin oleh dirinya, dibentuk oleh dirinya kemudian dia disembah. Ya, ini logika bermain. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menguatkan keyakinannya. Ya, siapa Allah Subhanahu wa taala itu? Lihat matahari, oh ini Tuhanku. Ketika malam matahari tiada, enggak mungkin Tuhan itu ngilang. Ya. Oh lihat bulan, ketika siang bulan nggak ada. Lihat bintang, berkelap-kelip bintang itu. Ternyata bintang juga sama. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan riset seperti itu meyakini matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Aku hadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya, hanifa, secara lurus, muslimah dengan penuh menyerahkan diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim mendeklarasikan dirinya bukan termasuk orang-orang ateis, bukan termasuk orang-orang musyrik. Ya. Risetnya panjang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan riset yang sangat luar biasa. Apa itu? Terhadap burung. Riset kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa idz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini, wahai Tuhanku, arini, tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Dalam surat Al-Baqarah begitu kan. Qala awalam tu'min, hei Ibrahim, apa engkau enggak percaya bahwa aku ini yang menghidupkan dan mematikan? Kata Nabi Ibrahim, qala bala, aku percaya engkau yang menghidupkan dan engkau yang mematikan. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku semakin
semakin tenang, semakin yakin, kekuatan keyakinannya semakin kokoh dalam dirinya. Nah, ini sangat penting. Jadi melakukan penelitian, riset, observasi ini sangat penting. Untuk apa? Agar kita semakin yakin dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang kita tidak begitu yakin jika kita tidak mengalami sendiri, jika kita tidak meriset langsung. Maka disinilah pentingnya dunia riset, dunia observasi, dunia penelitian yang dilakukan oleh kita. Nabi Ibrahim mengajarkan ini. Ya. Apa kata Allah? Fakhudh arba'atan minat tayr. Ambil oleh engkau hai Ibrahim arba'atan minat tayr, 4 burung. Ya. Terus apa? Fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Engkau ambil 4 burung, kemudian burung itu sembelih, terus dicacah, kemudian dicampurin 4 burung itu. Apa yang dilakukan setelah itu? Simpan di setiap bukit, di setiap gunung. Ya. Tsumma da'uhunna, kemudian engkau panggil burung yang telah engkau simpan di bukit dan gunung-gunung itu. Burung disembelih, cacah, kemudian dicampur. Kira-kira secara logika, burung ketika dipanggil, sweet will, wah gitu ya, akan datang nggak tuh burung? Secara logika manusia tidak mungkin. Tapi inilah penelitian, inilah riset, inilah observasi untuk menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan riset ini. Disembelihlah, dicacahlah burung, 4 burung itu, kemudian disimpan di gunung dan bukit-bukit. Kemudian Nabi Ibrahim panggil burung itu, ya'tinaka sa'ya. Ternyata burung itu datang langsung kepada Nabi Ibrahim. Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Keimanan yang mantap, keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, tak akan pernah tergoyahkan oleh keyakinan apapun jika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mengkaji akidah, mengkaji ketauhidan, bukan hanya mengkaji teori, akan tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan, karena teori dan praktek itu akan menjadikan kita semakin yakin. Ya, kadang mengkaji kitab tauhid berjilid-jilid, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kitab, tapi itu hanya teori. Maka penting untuk dipraktekkan di dalam kehidupan. Ya, agar apa? Agar apa yang kita kaji di dalam Al-Quran, apa yang kita kaji dalam kitab-kitab para ulama, benar-benar kita rasakan. Ini yang tadinya manusia ngaco, dengan kehidupan itu bisa ngaca, sehingga dengan kehidupan yang terus dia hadapi, dia semakin sadar, makin ngaci ilmunya, ya, makin mendarah daging ketauhidannya. Maka ketika seseorang sudah matang, sudah cerdas, sudah dewasa secara dirinya, maka dia akan dewasa, akan matang, akan cerdas secara sosialnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendengarkan banyak patung yang disembah oleh kaumnya itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam membawa kampak, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Maka seluruh patung-patungnya dihancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim membiarkan patung yang paling besar, 1 patung, dan kampaknya ditaruh di situ. Virallah Nabi Ibrahim kemana-mana. Ya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini?
Kata orang-orang pasti ini seorang pemuda. Yuqalu lahu Ibrahim. Biasanya dia dipanggil dengan Ibrahim. Maka virallah Nabi Ibrahim kemana-mana bahwa dia yang menghancurkan patung itu. Nih lihat, ini nahi mungkar ini mencegah kemungkaran ini. Jadi kalau hanya teori belum tentu mendarah daging. Maka terjun ke masyarakat, bina masyarakat, layani masyarakat, khidmah masyarakat, berdakwah kemana-mana. Budal, ayo keluar, dakwahin semua orang, ajak semua orang untuk bersama-sama menegakkan agama Allah. Dakwah itu intinya dua. Satu, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Jangan hanya sekedar amar ma'ruf, nahi mungkarnya nggak mau. Ya, amar ma'ruf gampang, semua orang senang, cuma ngajak doang. Tapi nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran, bisa jadi tidak semua orang senang. Ya, apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dipanggil oleh rajanya pada waktu itu, yaitu Raja Namrud. Ya, Raja Namrud marah tuh. Ketika viral diketahui Nabi Ibrahim ternyata yang menghancurkan patung-patung itu, maka Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud. Ya. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Nabi Ibrahim ketika dipanggil oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, jangan tanya ke saya, tanya tuh ke patung yang besar itu. Ya, maka kata raja, kamu nggak punya otak ya? Maksud saya harus tanya ke patung? Lah, terus kalau patung itu nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kalian sembah? Pusing kan, dibalikin lagi sama Nabi Ibrahim. Akhirnya berdebatlah tentang ketuhanan. Apa itu? Itu surat Al-Baqarah. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Apakah engkau tidak melihat bagaimana perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud fi rabbih tentang Tuhannya, an ataahu Allahul mulk. Ini Raja Namrud. Idz qala Ibrahim, Nabi Ibrahim telah berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud, aku yang menghidupkan dan mematikan. Diambil tuh dua tahanan dari penjara. Yang satu ditebas, mati dia. Tuh lihat, aku yang mematikan. Tuh lihat, aku yang menghidupkan. Aduh, kata Nabi Ibrahim, ini koplak juga ini otaknya. Ya, otak jongkok ini. IQ-nya rendah, nggak bisa diajak berdialog, diajak diskusi, nggak bisa. Kenapa? Hawa nafsunya sudah menguasai dirinya. Begitu kalau hawa nafsu sudah menguasai dirinya, IQ-nya jadi rendah, jadi jongkok IQ-nya. Nabi Ibrahim berkata lagi, oke, kalau kayak begitu, kamu ternyata belum paham juga ya. Oke, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari di ufuk timur dan membenamkan matahari di ufuk barat. Jika engkau Tuhan, jika engkau Maha Kuasa, hei Raja, silahkan terbitkan matahari di ufuk barat, benamkan matahari di ufuk timur. Fabuhital ladzi kafar. Bingung rajanya, gimana mau menerbitkan matahari di ufuk barat? Bagaimana mau membenamkan matahari di ufuk
timur. Gak mungkin menurut dia tuh. Fabuhital ladzi kafar. Udah diem 1000 bahasa. Oh pokoknya kamu sudah melakukan provokasi di masyarakat, menghancurkan seluruh Tuhan-Tuhan kita. Kamu pengacau, kamu provokator, kamu yang selama ini mendorong masyarakat untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ditangkap itu Nabi Ibrahim. Diborgol Nabi Ibrahim. Tapi bukan untuk dipenjara Nabi Ibrahim. Diapain? Ini kalau dipenjara jangan-jangan nanti dakwah lagi di penjara ini. Dibakar Nabi Ibrahim. Tuh gitu. Jadi ini para santri, kita harus paham betul bagaimana para nabi dan para rasul memperjuangkan Islam. Ya, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam takut karena akan dibakar? Tidak. Makanya di sini pentingnya kita mendarah dagingkan tauhid pada diri kita. Ya. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala jika melaksanakan Islam. Jika mendakwahkan Islam berujung dengan penjara, gampang. Nabi Yusuf, nanti kita akan dengarkan cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih memilih penjara dan di penjara daripada aku harus tunduk kepada keinginan mereka. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana romantismenya kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang berujung di penjara. Ternyata di penjara itu bukan menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam semakin lemah, akan tetapi justru Nabi Yusuf alaihissalam semakin terhormat. Jadi orang Islam, para pejuang, ketika kita di penjara karena menegakkan tauhid, jangan pernah merasa hina, karena bisa jadi di penjara lebih mulia daripada hidup kita semuanya jauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya ditangkap oleh raja. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipertontonkan kepada seluruh masyarakat. Hei masyarakat, jika kalian mengikuti ajaran Ibrahim, maka kalian akan sama nasibnya dengan Ibrahim alaihissalam. Di gimana ini tuh? Nabi Ibrahim alaihissalam dikumpulkan semua masyarakat, kemudian dinyalakan api yang sedang menyala-nyala itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu. Hei Syafiq, kalau kamu kayak begitu, Syafiq, kamu akan tetap menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang Islam, atau kamu akan lepaskan Islam yang ada di hatimu? Jika kamu tetap menjadi orang Islam, jika kamu tetap bertauhid, jika kamu tetap berdakwah, maka kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka, ke dalam api yang menyala-nyala. Jika kamu berhenti berdakwah, maka kamu selamat. Mau pilih mana? Daun. Jika kamu terus berdakwah, maka kamu akan dibakar, tubuhmu gosong, kamu jadi tengkorak. Tapi jika kamu berhenti berdakwah, berhenti mengajak orang ke dalam Islam, maka kamu selamat. Mana yang kamu pilih? Maka kita lebih baik mati daripada berhenti memperjuangkan agama Allah. Ish kariman au mut syahidan. Ish kariman, hidup mulia dengan apa? Dengan ajaran Allah, dengan agama ini, dengan menegakkan ketuhanan yang Maha Esa. Daripada hidup kita terhina, kita tidak mau menegakkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, tidak mau menegakkan tauhid. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan kepada kita semuanya hal seperti itu. Kokoh dalam keyakinannya, kokoh dalam imannya, kokoh dalam dakwahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun
diancam akan dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah takut sedikit pun. Prinsipnya, siapapun orangnya yang bertawakal kepada Allah dalam perjuangannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membelanya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. In tansurullah, jika engkau menolong Allah, jika engkau menolong agama Allah, jika engkau menolong tauhid, jika engkau menolong Islam ini, yansurkum Allah akan menolong kita semuanya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan perjuangan kita semuanya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perkataan, ya nari quni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah engkau bardan. Bardan itu apa? Dingin. Wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Jika Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh api itu kuni bardan, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim bisa beku. Ya. Wasalaman, maka ditambah dengan salaman, selamat. Tapi harus ada bardannya. Kenapa? Karena sifat api itu membakar. Bisa jadi selamat dia tapi terbakar, akhirnya melepuh kulitnya tapi dia tidak mati. Masya Allah, sempurna sekali penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Allah Maha tahu bagaimana cara menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka memang sunnatullah jariyahnya, sunnatullah yang berlangsung, sunnatullah kebiasaannya. Kalau sesuatu dimasukkan ke dalam api yang sedang menyala-nyala, maka sesuatu itu atau orang itu akan terbakar. Tapi sunnatullah itu bukan hanya sunnatullah jariyah, bukan sunnatullah yang biasa, akan tetapi ada sunnatullah khariqah, sunnatullah yang berbeda dengan kebiasaan. Itulah sunnatullah yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, dan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka api yang sifatnya panas dan membakar menjadi dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini pembelaan Allah, ini penjagaan Allah bagi mereka orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam menegakkan tauhid. Gampangannya seperti ini. Tidak ada para pemenang yang tidak bertanding. Tidak ada orang-orang hebat dalam tinjunya yang tidak pernah naik ring. Manusia akan terlihat kuat tidak keimanannya dengan satu hal. Apa namanya? Ujian. Karena dengan ujian itu manusia akan layak naik atau dia tidak layak naik. Anak TK diuji, oh lulus, masuk ke kelas yang lebih tinggi yaitu SD. Anak SD ingin masuk SMP, diuji dulu di kelas 6-nya, lulus tidak. SMP pengen ke SMA, diuji dulu, betul nggak? Kelas 9 diuji dulu mau keluar. Pas mau masuk ke SMA diuji lagi di SMA di awal. Dan di awal, di akhir ujian itu terus seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa sampai memiliki 3 gelar? Yang pertama adalah Imam Linnas, pemimpin seluruh manusia, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Ya. Yang kedua adalah Khalilullah, kekasih Allah. Yang ketiga adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul.
Lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Wa idzibtala, ingatlah ketika diuji Ibrahim, Nabi Ibrahim, rabbuhu, oleh Tuhannya. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Ambil pelajaran oleh kita semuanya. Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat ini apa? Larangan, perintah dan larangan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Mesir, hijrah. Untuk hijrah ke Makkah, hijrah. Untuk berangkat lagi kembali ke Palestina, kembali lagi. Luar biasa. Nabi Ibrahim diperintah untuk sunat usia 80 tahun. Ini, kalau Ilyas disunat usia 80 tahun, ya nggak apa-apa. Kenapa? Sekarang teknologinya canggih. Kalau zaman dulu pakai kampak, pakai pisau. Masya Allah. Anak yang beliau harapkan, Nabi Ismail alaihi salam, beliau tinggalkan bertahun-tahun, ketika ketemu, baru ketemu diperintahkan untuk disembelih. Masya Allah. Kalau Ammar kayak begitu, gimana Mar? Berat Mar. Iya kan? Harus nyembelih anak. Tapi ini perintah Allah, gimana? Allah uji semuanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam lulus. Nih, perhatikan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian, ada tujuannya. Apa itu? Inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku hendak menjadikan engkau sebagai imam. Manusia yang diuji dengan berbagai macam ujian dan lulus, maka dia akan menjadi orang hebat. Ya, antum diberikan ujian banyak hal. Istilah sekolah, istilah pesantren, ujian komprehensif. Ya, apa yang antum alami sekarang itu namanya ujian komprehensif. Aduh Ustadz, kan saya sudah ujian doa dan zikir, saya kan sudah ujian fikih, saya kan sudah ujian ini, ujian itu, segala macam. Nabi Ibrahim lulus, diujinya oleh Allah. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Masya Allah. Nabi Ibrahim menggenapkan, menyempurnakan fa'atammahun, seluruh perintah dan larangan Allah. Maka Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam bagi seluruh manusia. Antum tidak akan menjadi orang hebat kalau antum belum lulus. Antum tidak mungkin menjadi orang mantap kalau antum tidak diuji. Kalau baru diuji dengan ujian-ujian komprehensif kayak begini, udah kayak kerupuk kena air. Mama, aku nggak betah di pesantren. Kenapa? Dites mulu bacaan sholatnya. Aku nggak betah di pesantren. Kenapa? Disuruh ngapalin mulu. Aku nggak betah di pesantren. Kenapa? Ustadznya nagih hafalan Quran terus. Aku nggak. Cemen sekali. Kalau kamu mau jadi orang hebat, maka hadapi semua ujian, hadapi semua tantangan kehidupan, selesaikan dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi orang hebat, engkau akan menjadi pemenang bersama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada engkau. Maka wirid-wiridnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu harus tertanam betul. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, itu harus tanamkan betul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Hadapi seluruh ujian-ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sosok seorang nabi, bukan sosok seorang ayah yang egois. Ya, segala gelar ada pada Nabi Ibrahim.
imam bagi manusia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin itu dari anak keturunanku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala la yanalu ahdi dzalimin, aku akan berikan kepemimpinan kepada anak dan keturunanmu selama mereka tidak berlaku zalim. Zalim tidak akan pernah lama. Moal jamuga karena kadoliman. Ayeuna dolim keur diluhurkeun antepkeun heula. Sakedeung deui bakal kahanap. Nya sok tempo moal jamuga da hirupna nu dolima kalah kumaha oge. Firaun sahebat-hebatna Firaun, sahebat-hebatna Namrud akhirna Namrud penguasa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, gagah luar biasa, badannya besar, hebat kekuatannya segala macam, tapi akhirnya apa? Namrud matinya. Sebagian riwayat mengatakan masuk nyamuk ke otaknya mati. Iya. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sebagian riwayat mengatakan Namrud badannya yang gede tegap itu dimasukin sama itu apa? Ada sebagian riwayat nyamuk, ada sebagian lagi lalat masuk ke otaknya, utak-utakan dina otak apa ya. Sekarang innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma qarana wa ma fawqaha. Ya, Allah ciptakan corona, masukin aja corona sama dia. Dokter spesialis segala macam gak ngerti bagaimana harus menyembuhkan yang mati. Gampang bagi Allah. Ya, betul? Gampang bagi Allah. Kalau kezaliman sudah ada di atas, ngesok dolim-dolimna, tenang, gampang ke Allah mah untuk menjatuhkan para pemimpin-pemimpin zalim. La yanalu ahdi zalimin, kepemimpinan itu tidak layak bagi mereka orang-orang zalim karena tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namrud menzalimi Nabi Ibrahim, menzalimi rakyatnya, akhirnya Namrud dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terhina. Kisah-kisah ini bukan hanya sekedar kisah, tapi setiap kisah ada ibrah, ada pelajaran, karena bisa jadi kisah itu berulang. Kita harus menjadi anak cucu keturunan Nabi Ibrahim. Lahirlah nanti Nabi Ishaq, lahirlah banyak para nabi dan para rasul dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lahir pula dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita tidak memiliki darah daging para nabi, kalaupun kita tidak ada di jasad kita darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat sesungguhnya misi para nabi dan para rasul bisa dilanjutkan oleh siapa saja, dan mereka yang mau menjaga misi para nabi dan para rasul, mau melanjutkan perjuangan misi para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris misi para nabi dan para rasul. Perjuangannya mereka jaga, misinya mereka terus kembangkan sampai akhir hayat mereka. Insya Allah, jika kita semuanya sudah mewakafkan diri kita untuk menjaga misi kenabian, menjaga misi kerasulan, kita mengkajinya secara sungguh-sungguh dan mendalam, kemudian kita jaga, kita ajarkan kepada semua orang misi kenabian dan misi kerasulan itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, insya Allah sepahit apapun kehidupan kita, segetir apapun kehidupan kita, yakinlah Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah takut,
Jangan pernah sedih dengan segala apa yang terjadi pada kehidupan kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya salawat kita hanya pada dua nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab, wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Billah fi sabilil haq nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.